Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi dengan kasus yang cukup menarik ya. Dan kali ini kalau kalian lihat gue pakai batik karena memang gue lagi rindu masa-masa kondangan gitu ya. Jarang-jarang gitu ada party-party sekarang atau undangan-undangan event itu udah gak ada lagi ya. Jadi gue pakai batik lah sebagai bentuk reunian gue karena sudah lama gitu. Karena terkait pandemi ini kita tidak bisa beracara gitu. Tapi kalau misalkan tertarik dengan batik-batik yang menarik dengan harga yang cukup affordable tapi punya pelayanan yang bagus, bahan yang bagus, menurut gue Bonolo.id adalah salah satu yang terbaik. Nih dia lagi ngirimin gue batik juga. Ya memang gue di endorse seperti yang kalian tahu, tapi menurut gue ini batiknya bagus banget. Jadi gue jujur sekali, kalau misalnya nanti batiknya jelek lo bisa tanya ke gue dan nanti gue ganti duit batik lo. Tapi jangan bilang jelek karena lo bohong pengen dapet duit gitu. Tapi memang ini batiknya bagus banget menurut gue, ada tenunnya juga dan polanya juga banyak, variasi juga banyak. Jadi kalian bisa coba ke bonolo.id, itu kalian bisa ke sana, servisnya bagus banget, lalu juga packagingnya juga bagus banget, aman lah semuanya lah. Ada tata pencuciannya segala macam. Jadi harusnya ini adalah sebuah produk lokal yang cukup lengkap dan bisa mengakomodasi kalian dalam acara-acara formal di bulan-bulan mendatang. Beberapa minggu setelah ini atau kasus-kasus setelah ini juga gue akan tetap pakai batik ya, karena menurut gue udah lama gak kondangan, pengen pakai batik aja gitu. Jadi kalau misalkan tertarik, kalian bisa ke bonolo.id ya untuk beli-beli dan lihat-lihat batik yang mungkin kalian mau beli untuk persiapan event-event mendatang. Oke? Nah, hari ini gue membawa sebuah kasus tentang Jeffrey Edward Epstein. Ini adalah sebuah kasus tentang bisa dibilang predator sex gitu. Jadi targetnya adalah anak-anak yang biasanya di bawah 17 tahun dengan skema piramida, skema yang namanya memberikan atau menjual mimpi-mimpi di mana anak-anak yang dilecehkan itu biasanya dijanjikan akan diberikan sebuah pendidikan, masa depan dan segala macamnya. Apapun yang mereka ingin tuju menjadi masa depannya itu biasa dikabulkan sama Jeffrey Edward Epstein. Dan yang menarik tentang kasus ini adalah banyaknya nama-nama besar yang terkait dengan si Jeffrey Epstein ini, tapi saat masa penghakiman Jeffrey Epstein terakhir itu sebelum disidang itu ternyata Jeffrey Epstein itu ditemukan meninggal. Menjadi sebuah kasus yang menarik, masih gelap sampai sekarang sebenarnya nama-nama besar siapa aja dan sebenarnya apa yang dilakukan sama Jeffrey Epstein bisa sampai mencapai kekayaan yang begitu luar biasa dalam waktu yang cukup singkat dengan karir atau jenjang karir yang cukup aneh step by stepnya. Oke, mari kita bahas tentang Jeffrey Edward Epstein ini. Ini adalah kasus yang menarik, tentunya mungkin bisa dolar kuning juga, tapi ya udahlah, ini kasus yang menarik yang akan gue ceritakan kepada kalian. Dan kalau misalkan tertarik dengan kasus kali ini, kalian bisa coba nonton dokumenterinya ada di Netflix selama 4 episode, itu dibagi satu episode itu 1 jam. Tapi yang gue bahas kali ini tidak berfokus kepada pernyataan dari para saksi, tapi lebih kepada konklusi dari kasusnya tahun per tahun. Jadi kalau kalian mau lihat pernyataan-pernyataannya dan juga muka-muka dari misalnya korbannya, pernyataan dari mereka langsung, kalian bisa langsung ke Netflix aja, oke? Mari kita mulai kasusnya. Sebelum itu like, share, dan subscribe pastinya supaya mendukung support dan channel ini bisa terus berkembang, dan pastikan juga nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update. Dan pasti juga follow gue di @rivalsantosa, gue di Twitter, Instagram, kalian bisa DM gue kasus yang menarik. Lagi-lagi gue tidak menjanjikan bisa membalas semuanya, tapi gue akan balas. Bukan akan balas, tapi gue tidak akan membalas semuanya, tapi pastinya akan gue baca semuanya gitu. Karena banyak sekali yang masuk ya. So mari kita mulai. Intronya dulu guys. I lost myself. I waited still. Jeffrey Edward Epstein ini adalah seseorang yang cukup influential. Bahkan sampai masa-masa dia itu meninggal, dia adalah salah satu orang yang paling influential lah, bisa dibilang. Punya dampak yang aneh tapi cukup dikenal sama banyak orang-orang, khususnya nama-nama besar. Dia adalah orang yang lahir pada tanggal 20 Januari 1953 di Seagate, Brooklyn, USA. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara dan lalu memiliki pendidikan yang cukup konsisten. Anak pintar juga katanya, dan sampai kuliah itu pada tahun 1971, tapi keluar dari perkuliahannya tanpa sebab itu tahun 1974. Nah, sebuah keanehan dari Jeffrey Edward Epstein ini memang sudah terasa dari masa mudanya, masa perkuliahannya bahkan. Dimana pada masa mudanya, sesaat setelah dia keluar dari kampus, pada 1974, dia itu berhasil melamar dan menjadi guru fisika dan matematika di sebuah sekolah bernama Dalton School di Manhattan, New York. Sebuah wilayah yang kalau kalian tahu ya, waduh, mewah berat gitu kan. Ya dimana masa itu menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa seorang Jeffrey Epstein ini yang tidak memiliki sarjana dari perkuliahannya, tapi kok bisa mengajar di sebuah sekolah yang notabene punya nama yang cukup besar di daerah yang juga cukup elit. Dan masih jadi pertanyaan sampai detik ini, kenapa orang seperti Jeffrey Epstein yang tanpa ijazah itu bisa mengajar di sebuah sekolah? Masih gelap pertanyaannya. Itu tidak ada yang bisa jawab itu sampai sekarang. Lalu pada 1976, Epstein itu berpindah pekerjaan ke area banking dan bekerja di Bear Stearns. Jadi koneksi itu dia dapat dari orang tua murid di Dalton School tersebut, yang dimana dia mengajar tanpa ijazah tersebut dan dia dapat koneksi. Akhirnya dia
pindah kerjaan ke banking dan bekerja di Bear Stearns tersebut. Dan menjadi salah satu orang kepercayaan di sana. Bahkan walaupun sudah kepergok bahwa ijazahnya palsu, dan dia juga mengakui bahwa ijazahnya palsu demi untuk mendapatkan pekerjaan. Karena menurut dia tuh cukup cerdas gitu ya. Jadi sebenarnya tanpa ijazah pun dia cukup cerdas. Jadi mau nggak mau dia itu harus membuat sebuah ijazah palsu supaya dia dipercaya dan bisa dipekerjakan. Karena dia percaya dengan kapasitasnya bahwa gue nggak butuh ijazah tapi gue pinter kok gitu intinya ya, kebohongan dia. Tapi petinggi dari Bear Stearns itu walaupun sudah tahu bahwa si Jeffrey Epstein ini nggak punya ijazah, tapi para petinggi juga tetap memberikan yang namanya kesempatan kepada Epstein karena menurut mereka Epstein itu punya potensi dalam dunia financial dan banking, namanya bisa besar suatu saat nanti karena memang punya potensi yang cukup besar tentang financial dan banking. Nah, setelah dapetin banyak pengalaman di kantor tersebut, dia itu akhirnya membuat Intercontinental Assets Group Inc. atau financial consulting firm-nya sendiri pada tahun 1981 dan masih juga bekerja sama dengan Bear Stearns atau kantor sebelumnya. Dan mulai mendapatkan klien yang lain yang namanya cukup besar gitu ya, seperti bisnismen besar Adnan Khashoggi asal Saudi Arabia, itu juga salah satu klien dari si Jeffrey Epstein. Dan karirnya sebagai financial consultant itu terus menanjak sampai tahun 1988, dia itu berhasil mendirikan financial management firm-nya. Kalau tadi kan consulting doang, sekarang menjadi manajemen, di mana dia sudah mengolah uang dari klien-kliennya yang bernama J. Epstein and Company. Dan salah satu klien terbesarnya adalah Leslie Wexner. Ini adalah CEO dari L Brands dan juga kalau kalian tahu adalah Victoria's Secret. Jadi ini adalah salah satu mega company yang bergerak di bidang pakaian atau garment di Amerika dan besar sekali kalau lo mau tahu ya. Dari sini Jeffrey Epstein itu tiba-tiba secara mendadak dan membingungkan itu tiba-tiba jadi orang yang kaya raya setelah kenal sama Leslie Wexner. Dan secara membingungkan pada tahun 1991 Epstein ini diberikan kekuasaan penuh oleh Wexner untuk menangani seluruh urusan bisnisnya. Ini cukup menyangkan dan cukup aneh kalau lu tahu banget background dari Wexner, tapi nggak akan gue bahas terlalu jauh Wexner aja ini. Jadi apa yang dioper itu mulai dari urusan jual properti, itu Epstein bisa, tanda tangan ceknya Wexner, itu Epstein juga bisa, minjem duit pun bisa, dan lain-lain. Dan di tahun yang sama pula Jeffrey Epstein itu juga bertemu dengan salah satu aktor penting di kasusnya si Jeffrey Epstein ini, yaitu adalah pasangannya, yaitu Ghislaine Maxwell. Seorang anak dari bos media besar juga yang bernama Robert Maxwell yang mulai mengalami kejatuhan ekonomi dan bangkrut pada tahun 1992. Nah, karena mulai susah inilah Ghislaine Maxwell ini percaya bahwa dengan hidup bersama Epstein atau dekat bersama Epstein, ya tentunya dia juga bisa mendapatkan yang namanya kekayaan dan lari dari bayang-bayang ayahnya yang sudah mulai bangkrut dan justru menyatakan bangkrut pada tahun 1992. Dan memang Ghislaine Maxwell ini sampai sekarang juga masih belum ditemukan keberadaannya itu ada di mana gitu ya. Dan menjadi salah satu aktor penting juga memang dalam kasus ini. Nah, sejak bareng Wexner juga dan dapat kekuasaan inilah Epstein ini mampu membeli mansion di New York yang kalau dihargai sekarang itu harganya sekitar 77 juta US dollar. Dia bisa beli private jet. Dia juga bisa beli properti mewah di daerah Ohio yang kalau dihitung-hitung katanya juga nyampe 100 juta US dollar. Dia beli rumah di Palm Beach juga yang harganya juga sekitar 12 juta US dollar. Jadi kalau di total itu banyak banget asetnya dan dia juga sampai sempat yang namanya beli mansion juga di Virgin Island. Jadi banyak sekali kekayaan-kekayaan yang cukup aneh yang datang ke Jeffrey Epstein dalam waktu yang cukup singkat dan mendadak. Setelah dia kenal sama Wexner, CEO dari Victoria's Secret. Nah, pada proses kedekatannya, Epstein dan Wexner, bahkan Wexner ini secara mencurigakan lagi, memecat yang namanya teman baiknya hanya karena temannya ini tidak cocok dengan rencana bisnis dari Jeffrey Epstein. Sebuah keputusan Wexner yang gak pernah dibayangkan oleh teman lamanya yang sudah nemenin si Wexner itu dari sangat-sangat lama bekerja sama dengan Wexner. Tapi kok bisa dipecat? Karena hanya tidak cocok dengan Epstein. Menimbulkan tentunya polemik dan pertanyaan, kenapa bisa sesayang itu si Wexner itu dengan Epstein? Apakah ada sebuah ikatan-ikatan yang cukup aneh atau gelap? Nah, masih jadi pertanyaan juga sampai saat ini. Dan gak ada orang yang nyangka juga orang sekolot dan sekonservatif businessman model Wexner itu bisa ngasih seluruh kekuasaan ke seseorang dengan portfolio yang justru tidak banyak. Karena Wexner itu udah berjalan cukup lama, dia gak pernah oper apapun gitu ya, ke tangan kanannya semuanya dia handle sendiri. Tapi setelah Epstein masuk ke kehidupannya, itu justru Wexner itu ngasih semuanya ke Epstein untuk masalah akses dan keputusan bisnisnya. Sebuah hal yang lagi-lagi aneh dan dipertanyakan oleh seluruh kolega bisnisnya Wexner tentang keputusan Wexner sebagai bisnismen yang cukup konservatif itu bisa ngoper semuanya ke seseorang yang portfolionya tidak ada mencengangkannya gitu sebenarnya. Bahkan si Wexner ini justru bisa ngasih propertinya yang luar biasa luas ke Epstein. Bahkan mansionnya itu juga sebelah-sebelahan sama Wexner. Begitu dekatnya mereka berdua. Jadi memang sebuah bentuk kedekatan yang memang penuh dengan keanehan dan kecurigaan bagi banyak orang. Tentunya orang-orang yang kenal sama Wexner.
Dan dari kekuasaan dan kekayaan yang tiba-tiba muncul inilah, sebuah kisah paling awal itu bisa dibilang dari predatornya dan sifat sesungguhnya dari Jeffrey Epstein yang mencurigakan, itu muncul pada tahun 1996. Seorang wanita muda bernama Maria Farmer yang dipekerjakan oleh Epstein untuk ngurusin seni di rumah Wexner itu diperkosa oleh Epstein sambil dijanjikan akan disekolahkan art dan menjamin masa depannya. Jadi prosesnya adalah si Maria Farmer ini ketemu sama Ghislaine Maxwell. Nah, karena Ghislaine Maxwell itu dianggap sama Maria Farmer itu adalah sebuah wanita yang sangat-sangat baik gitu ya, karismatik gitu. Lalu dikenalkan juga dengan pasangannya yaitu adalah si Jeffrey Epstein. Lalu Jeffrey Epstein itu tipenya kayak kebapaan gitu kan. Maka dari itu Jeffrey Epstein menemukan bahwa Maria Farmer ini memang suka dengan seni. Karena ketemu juga di salah satu pertunjukan seni gitu. Akhirnya barulah si Maria Farmer ini diundang ke rumahnya, mansionnya yang di Ohio. Untuk ceritanya kayak transit dulu sebelum diberangkatin sekolah. Tapi ternyata di dalam tersebut ya Maria Farmer itu hanya sendiri gitu. Dia sendiri bersama dengan Ghislaine Maxwell dan juga si Jeffrey Epstein. Karena mana ada sih perempuan yang punya ketakutan gitu, dimana memang ada wanita yang namanya Ghislaine Maxwell ini orangnya baik, mana mungkin dia dianeh-anehin. Makanya pada cewek-cewek ini ya pada percaya untuk datang ke mansion tersebut yang ternyata di sana cuma hanya bertigaan gitu. Dan bahkan Maria Farmer ini sebuah pernyataan dilontarkan sama dia, di mana pada sebuah malam saat dia tinggal di mansion Ohio tersebut, dia itu disuruh mijetin kakinya Epstein. Bahkan dia tuh juga sempat ditawari yang namanya pijat telanjang sama Ghislaine Maxwell, dan karena dia nggak bisa menolak ya akhirnya dia dipijat tuh sambil tidak memakai busana sama sekali, dipijetin sambil telanjang. Dan si Maria Farmer ini punya feeling bahwa Epstein itu sedang ngintip di luar pintu. Lu kayak punya feeling lah kalau ada orang yang ngeliatin lu kan. Nah itu Maria Farmer menyatakan tersebut. Lalu kalau ngomongin bukti lebih konkretnya lagi, memang si Maria Farmer ini sempat disuruh ke kamarnya Jeffrey Epstein bersama dengan Ghislaine Maxwell. Lalu di dalam kamar tersebut ininya nih itu katanya diraba-raba sama Jeffrey Epstein. Dan akhirnya terjadilah yang namanya pelecehan-pelecehan tersebut. Nah setelah kejadian tersebut tentunya Maria Farmer sebagai seorang wanita yang cukup panik pada masa mudanya, tentunya dia melaporkan kejadian ini ke polisi. Tapi sayangnya laporan dia itu tidak ditanggapi sama polisi, bahkan seperti kasus yang mati dan menghilang aja gitu. Tidak ada laporan yang berarti. Karena memang si Jeffrey Epstein juga sudah bilang bahwa dia adalah orang yang cukup powerful, jadi harusnya apapun yang dilaporkan ke kepolisian harusnya tidak ada fungsi dan gunanya untuk bisa menjatuhkan Jeffrey Epstein. Tentunya ini menjadi pertanyaan, apakah memang ada banyak orang-orang berkuasa yang melindungi Jeffrey Epstein? Apakah Jeffrey Epstein memegang banyak rahasia? Nah itu tidak bisa terkuak juga sampai detik ini. Dan setahun setelahnya bahkan seorang model Victoria's Secret itu memberikan sebuah pernyataan juga yang bernama Alicia Gardner. Pada tahun itu tuh dia sekitar umur 27 tahun ya, tahun 1996 itu datang ke sebuah hotelnya si Epstein di Santa Monica untuk membicarakan soal kesempatannya untuk masuk ke Victoria's Secret sebagai model. Dan Epstein ini mengaku sebagai pencari model Victoria's Secret atau model scout biasanya. Jadi kalau misalnya ada bidang-bidang gitu ya, biasanya kan ada scout-scoutnya untuk melihat bakat-bakat terpendam dari seseorang. Dan di mana saat itu Alicia Gardner ini kan disuruh masuk ke kamarnya Epstein, lalu saat masuk katanya Jeffrey Epstein itu sudah memegang itunya gitu ya, sambil dengan keadaan telanjang dan juga melakukan yang namanya sexual assault kepada si Alicia Gardner ini, atau seorang wanita yang sebenarnya ingin jadi model tapi justru jadi diapa-apain gitu ya. Tapi sayangnya walaupun ada laporan soal pelecehan ini dari Alicia Gardner ke polisi, Epstein sama sekali nggak diperiksa. Bahkan saat Alicia Gardner itu telepon ke polisi, itu seakan-akan kasusnya tuh nggak ada gitu laporannya. Jadi memang benar-benar tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian dan memang menjadi sebuah keanehan yang cukup aneh sih. Kenapa setiap laporan itu tiba-tiba hilang dan mati kasusnya. Lalu kanan Epstein ini mulai semakin membesar bisa dibilang saat Epstein itu beroperasi. Kalau biasanya dia tuh jemput-jemput ke tempat-tempat yang jauh ya, lebih mobile, kali ini dia menjadikan rumahnya di Palm Beach itu sebagai base campnya dia untuk melakukan ini dia kasus-kasus kesenangannya itu ya, yaitu pijat-pijat atau massage ini di mansionnya yang dia beli pada tahun 1990 di Palm Beach yang harganya itu sekitar 12 juta US dollar kalau dihargai sekarang. Jadi itu rumah gede banget ya. Itu waduh 12 juta US dollar kalau jadi rumah tuh waduh, bisa satu Jakarta, bisa mampir-mampir tinggal di sana gitu ya. Di rumah inilah Epstein itu melancarkan aksinya yang memang akhirnya bisa dibilang titik balik yang akan meruntuhkan karirnya nanti. Di rumah inilah ternyata Epstein itu seringkali memancing wanita-wanita muda yang terkhususnya adalah anak-anak di bawah 18 tahun untuk memijat dia atau menjadi masyur atau masas dia. Dan memang ajakan itu biasanya memang adalah sebuah penawaran untuk memijat seorang laki-laki dewasa atau laki-laki parubaya. Jadi tugasnya untuk memijat-mijat ya. Mungkin banyak ya pada masa itu banyak orang-orang yang memang udah cukup tua lalu minta dipijat-pijat gitu kan. Nah kirain para wanita-wanita tuh cewek-cewek ini ya mijat biasa doang. Tapi ternyata memang bukan mijat bener gitu. Memang mijat plus-plus. Dan dalam keadaan itu ya memang saat dipijat Epstein itu telanjang gitu. Telanjang bulat.
semua yang melakukan massage juga diberikan sama Epstein itu seharga $200 atau sekitar kalau misalnya mungkin sekitar 2,5 sampai 3 juta ya. Prosesnya cewek-cewek ini biasanya tuh disuruh telanjang saat masuk ke ruang massage-nya Epstein. Jadi Epstein itu punya ruang massage pribadi di rumahnya atau di mansion-nya yang ada di Palm Beach ini. Lalu disuruh pijetin ya, dan dalam kondisi wanita juga harus dengan keadaan telanjang dan baru dieksekusi sama Epstein. Nah, lalu lu pasti bertanya bagaimana caranya Epstein itu bisa mendapatkan wanita-wanita muda. Karena memang wanita-wanita muda ini secara bergantian, secara konstan, bahkan hampir tiap hari itu datang ke rumah Epstein dan itu biasanya berganti-ganti gitu. Nah, prosesnya itu seperti yang sudah sempat gue sampaikan di community tab, bahwa Jeffrey Epstein itu dan Ghislaine Maxwell itu menggunakan yang namanya skema piramida. Dimana saat ada satu wanita masuk ke ruang massage-nya, itu biasa setelah eksekusi, lalu wanita itu merasa oke lah gak apa-apa, gue digituin, lalu gue tetap dibayar dan dapat duit tambahan. Nah biasanya informasi tersebut itu akan dioper lagi ke teman-teman yang lain yang cewek-cewek. Itu bisa di broadcast atau diapain, disampaikan bahwa lu mau gak dapat duit tambahan $200, hanya mijet sekitar sejaman lu bisa dapat $200. Lalu kalau misalnya lu bawa orang, lu bisa dapetin komisi. Dan memang itulah yang membuat makanya banyak sekali cewek-cewek itu yang akhirnya bisa masuk ke rumahnya Epstein dengan penawaran tersebut. Banyak yang nggak tahu, banyak yang tahu juga, tapi tetap banyak yang masuk gitu kan. Dan akhirnya mendapatkan uang. Dan bahkan banyak sekali orang-orang atau anak-anak muda nih SMA rata-rata karena di bawah 18 tahun, akhirnya mereka itu juga banyak yang jadi mucikarinya untuk nyariin Epstein itu cewek-cewek baru atau cewek-cewek cantik yang akan direkomendasikan ke Epstein. Nah bahkan beberapa itu juga ada yang dijebak sama temennya sendiri, dimana untuk minta nemenin gitu ya ke rumahnya Epstein untuk mijet sebentar, tapi ternyata saat di dalam itu diajak ke ruang massage-nya Epstein, lalu disuruh telanjang, lalu temennya tersebut ditinggalkan lah sama temennya yang ngajak. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang cukup menjebak di skema ini. Banyak cewek-cewek SMA yang memang cuma mau dapetin duit juga banyak yang terima untuk digituin dan terima untuk ngejual teman-temannya. Jadi memang skemanya piramida dan skemanya besar sekali, dan memang yang melakukan approachment atau pendekatan ke wanita-wanita tersebut juga adalah Ghislaine Maxwell. Karena sama-sama wanita, jadi mereka tetap merasa comfort dan aman gitu pada awalnya. Tapi ternyata saat di dalam, ya itu sudah terjadi seperti itu gitu kan. Jadi dari beberapa pernyataan dan targetnya yang adalah anak-anak di bawah 17 tahun ya, konklusinya adalah Jeffrey Epstein, kalau misalnya kalian dengerin gue dari tadi ya, dia adalah pedo gitu. Jadi adalah laki-laki parubaya yang suka dengan wanita-wanita di bawah umur atau di bawah 18 tahun tepatnya kalau di Amerika. Dan memang skema piramida itu terus membesar ya, dan menghasilkan korban-korban yang memang rela bermain dengan Epstein demi duit $200, dan juga korban-korban yang memang mengalami trauma dan luka seumur hidup tentang pelecehan seksual yang dia dapatkan. Nah pertanyaan lu lagi pastinya, kenapa itu cewek-cewek tuh nggak nolak aja atau kabur atau ngelawan pasti suruh telanjang atau diperkosa gitu ya? Ya jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah takut pastinya. Ini kita ngomongin anak-anak cewek di bawah umur 17 tahun yang baru sekolah ya. Maksud gue baru masuk SMA gitu kan. Dan bahkan rata-rata tuh banyak yang 14 sampai 16 tahun juga. Lalu terjebak di ruangan massage bersama orang gede gitu, orang tua gitu, cowok gitu kan. Badannya lumayan gede juga nih Jeffrey Epstein. Lalu suruh mijetin, lalu tiba-tiba disuruh telanjang. Ya gue sih kalau misalnya jadi cewek anak muda pada saat itu umur gue 14 tahun, gue juga pasti takut sih. Karena memang cewek-cewek ini katanya banyak yang punya ketakutan bahwa saat dia menolak dan teriak mungkin aja bisa dia dibunuh. Karena rumahnya besar banget mansionnya, dan kalau misalnya teriak pun kayaknya juga gak akan ada yang dengar karena rumahnya Epstein itu mansion, dan kalau kalian tahu rumahnya di Palm Beach itu dari masa lo masuk ke mobil sampai ke rumahnya itu juga cukup jauh dan cukup besar sekali jarak-jarak ke rumah. Jadi tidak akan ada yang mendengar soal teriakan tersebut, dan rumahnya gede banget ya. Terus lagi di ruang massage lagi. Jadi memang tidak ada yang bisa mendengarkan. Jadi memang keputusan wanita ini ya mengikuti apa yang Epstein mau dibanding mereka celaka. Nah itu gue rasa adalah satu-satunya alasan kenapa kalau misalkan kalian mempertanyakan kenapa cewek-cewek ini gak kabur, ya adalah karena mereka masih kecil dan mereka takut dengan Epstein pastinya. Lalu skema piramida Epstein ini mulai mengalami yang namanya masa-masa keruntuhan pada tahun 2005 saat ada seorang wanita yang menelpon Palm Beach Police Department dan melaporkan bahwa anak tirinya yang berusia 14 tahun itu telah datang ke rumah seseorang laki-laki parubaya bernama Jeffrey Epstein di Palm Beach, lalu memijat Epstein dengan kondisi telanjang. Lalu dari laporan inilah polisi Palm Beach ini melakukan investigasi beberapa bulan. Bahkan secara singkat cerita itu berhasil yang namanya melakukan gerebek ke rumahnya Epstein di bulan Oktober 2005. Ini bukan gerebeknya Atta Halilintar ya, tapi memang gerebek polisi ya. Setelah mengetahui memang banyaknya wanita-wanita di bawah umur yang masuk ke rumah tersebut dan didukung beberapa pernyataan dari beberapa tetangganya Epstein. Dan terbongkarlah saat digerebek bahwa di rumah Epstein ini ada banyak sekali foto-foto yang telanjang di tembok, ya dipajang-pajang di tembok, dibingkai-bingkai ya, dan foto itu isinya adalah anak-anak cewek yang biasanya rata-rata tuh di bawah umur. Yang
hampir ada di semua tembok, men. Jadi ini udah bener-bener freak ini orang setelah dibongkar ya. Mungkin kalau misalnya nanti nggak terlalu berbahaya, videonya akan gue masukin tentang penggerebekannya atau kalian bisa nonton sendiri. Tapi ternyata memang power dari Epstein ini membuat Epstein itu mengetahui penggerebekan tersebut di hari-hari yang mendekati atau di waktu-waktu yang mendekati. Maka dari itu banyak sekali PC-PC atau komputer-komputer itu yang hilang dari tempatnya, yang disinyalir menyimpan file-file yang mungkin adalah file-file yang cukup berbahaya untuk nama Epstein sendiri. Dan ditemukan juga bahwa seluruh rumah Epstein ini dipasangi CCTV dan kamera yang dipantau atau dimonitor lewat satu ruangan. Dan memang direkam. Jadi memang sepertinya komputer tersebut menyimpan sekali banyak-banyak hal. Karena banyak sekali kamera-kamera yang ada justru di ruangan massage-nya si Jeffrey Epstein ini. Entah untuk dinikmati atau gimana ya hasil recordingnya ya. Tapi Epstein ternyata kurang bersih ya dalam ngebersihin rumahnya dari bukti-bukti ya. Mungkin karena memang dia itu dapetin informasi tentang penggerebekan tersebut mungkin H-1 atau mungkin H- beberapa jam gitu ya, bahkan ada penggerebekan. Jadi memang ada beberapa hal yang tertinggal ya. Satu-satunya yang menurut gue menjadi bukti konkret adalah sebuah logbook dan atau bisa dibilang phone book yang lengkap yang ditemukan di kamarnya Jeffrey Epstein yang berisikan soal nama-nama wanita, umurnya dan juga bahkan sekolahnya gitu. Dan apa yang mereka lakukan di rumahnya Jeffrey Epstein. Jadi ini adalah sebuah bukti yang sangat konkret gitu ya. Dan memang menjadi bukti yang akhirnya bisa melanjutkan kasus dari Jeffrey Epstein ini. Lalu karena bukti-bukti dan beberapa korban yang maju dan ikut menuntut Epstein atas kasus pelecehan itu, bahkan untuk mempercepat progres itu ada beberapa pengacara dari korban yang juga mendatangi Alexander Acosta yang adalah US Attorney bagian Florida untuk bisa mempercepat kasus Epstein ini dan punya harapan besar atas bantuan dari Alexander Acosta untuk bisa menangkap Jeffrey Epstein. Tapi ternyata beberapa hari setelah Acosta bertemu dengan perwakilan para korban, ternyata beberapa hari setelahnya si Acosta ini bertemu dengan salah satu perwakilan Epstein. Dan ternyata keluarlah yang dinamakan Sweetheart Deal atau Once in a Lifetime Deal, di mana Epstein ini dituntut bukan atas pelecehan seksual wanita-wanita di bawah umur, tapi justru melainkan ajakan untuk berhubungan seksual atau berhubungan badan pada wanita di bawah 18 tahun. Jadi tuntutannya agak lebih rendah. Dan bahkan sidangnya ini dilakukan diam-diam dan tertutup pada tahun 2008 dan dituntut selama 18 bulan penjara. Tapi anehnya selama di penjara ini ada pengakuan bahwa memang pintu penjara Epstein itu nggak pernah dikunci, jadi selalu dibuka katanya. Bahkan setelah 3 bulan ditahan, itu Epstein itu dinyatakan boleh bebas untuk menjalankan pekerjaannya. Dan jadi tahanan rumahnya sendiri dan hanya boleh keluar dalam jam-jam tertentu. Tapi ternyata dia seringkali terlihat di luar, bahkan di hotel-hotel di jam-jam yang seharusnya dia itu ada di rumah. Tapi polisi seakan-akan nggak bisa deteksi dia dan seakan-akan ya belaga gila aja gitu, belaga nggak tahu aja gitu. Saat ditelepon juga ya polisinya bilang bahwa Epstein itu ada di rumahnya. Tapi ternyata sebenarnya banyak jurnalis-jurnalis yang juga merecord Epstein di luar rumahnya, di jam-jam yang harusnya dia itu ada di rumah. Gitu. Dan kasusnya memang gone cold gitu ya setelah itu. Seakan-akan memang Epstein itu nggak pernah ngelakuin apapun terkait dengan yang namanya pelecehan seksual terhadap wanita di bawah umur. Lalu kasusnya ini mulai kembali panas lagi pada tahun 2014 setelah beberapa tahun itu tidak terdengar ya, saat memang Courtney Wald, salah satu korbannya Epstein, itu maju untuk menuntut si Epstein ini, yaitu bernama Courtney Wald. Dan dari tahun 2014 inilah banyak akhirnya wanita-wanita yang akhirnya ikut maju juga untuk menuntut Epstein. Setelah ada wanita-wanita yang memang seumuran sebaya gitu ya, akhirnya buka suara, akhirnya banyak sekali orang-orang yang buka suara, bahkan dihitung bisa ada sekitar 10-11 wanita yang muncul untuk bisa yang namanya menuntut si Epstein ini. Dan barulah terbuka fakta-fakta baru bahwa banyak sekali nama-nama penting yang ternyata mungkin aja attach dan terkait dengan nama Epstein. Mulai dari Bill Clinton, ada Prince Andrew, dan bahkan katanya ada Donald Trump di sana. Donald Trump ini bahkan menjadi salah satu orang yang sangat dekat dan sempat mengeluarkan yang namanya statement bahwa Epstein adalah orang yang punya satu selera sama dia, yaitu cewek-cewek muda. Dan tapi memang dibantah akhirnya di beberapa tahun kemudian ya. Lalu Bill Clinton sendiri juga adalah orang yang dekat dengan Epstein, bahkan beberapa kali itu tepatnya 4-5 kali itu sempat menaiki private jet Epstein bareng Kevin Spacey dan Chris Tucker untuk berkeliling untuk sebuah gerakan pada saat itu. Jadi ke beberapa negara itu pakai private jetnya si Epstein. Bahkan ada pegawai Epstein di propertinya di Virgin Island itu mengaku pernah melihat Bill Clinton di pulau Virgin Island tersebut bersama dengan Epstein saat lagi breakfast katanya, dan bahkan beberapa korban Epstein itu pernah satu pesawat dengan Bill Clinton juga dan menyatakan bahwa Bill Clinton berbeda dengan teman-teman Epstein lainnya yang memang lebih berperilaku sopan lah Bill Clinton ini, karena memang sosoknya juga adalah presiden yang cukup karismatik ya, atau mantan presiden Amerika yang cukup karismatik. Tapi menyentuh soal korbannya Epstein ini, selain para anak-anak muda untuk masa si Epstein, banyak juga wanita yang memang dijanjikan sebuah masa depan dan dipastikan oleh Epstein itu mendapatkan apapun yang mereka mau soal pendidikannya dan sesuai dengan kemauan para korban. Jadi banyak korban yang juga melakukan demi mendapatkan yang namanya masa depan. Jadi memang sebenarnya banyak sekali wanita-wanita yang menganggap bahwa dirinya sudah dijadikan budak seks gitu ya, daripada si Epstein bahkan diperjualbelikan kepada teman-temannya atau koleganya yang memang namanya juga masih tersembunyi sampai detik ini. Nah, balik lagi ke nama-nama besar gitu ya, Prince Andrew juga dinyatakan punya sangkut paut dengan nama Epstein karena ada satu korban yang berfoto dengan Prince Andrew yang pada saat itu
yang bernama Virginia Giuffre yang foto bareng Prince Andrew pada tahun 2001 saat usianya itu baru 17 tahun. Dan katanya di malam itulah dia melakukan yang namanya begitu ya. Itu sesuai berita ya. Tapi walaupun ada foto ini dan tuntutan dari Virginia Giuffre terkait dengan Prince Andrew itu dan pihak kerajaan tetap menolak hubungan antara Prince Andrew dan juga Epstein. Bahkan di beberapa wawancaranya dengan beberapa media, Prince Andrew tetap menyatakan bahwa dia tidak pernah ada sangkut pautnya dengan Epstein, walaupun sudah ada bukti-bukti tersebut. Dan memang setelah nama Epstein naik sebagai seorang oknum pelecehan perempuan di bawah umur pada tahun 2008, memang banyak nama-nama yang akhirnya mengakui bahwa nggak pernah dekat dengan Epstein dan juga tidak mengakui yang namanya sering berkolaborasi atau bekerja sama dengan Epstein. Bahkan si Wexner yang sudah jadi orang yang sangat percaya dengan Epstein ini juga yang namanya memutuskan hubungannya pada tahun-tahun tersebut. Jadi memang akhirnya banyak sekali nama-nama besar yang akhirnya coba memutuskan hubungannya dengan Epstein gitu, untuk tidak terikat dan tidak tersambung dengan kasus Epstein ini. Dan memang kasusnya terus bergulir sampai Epstein ini ditangkap pada tahun 2019, tepatnya Juli 2019. Jadi baru-baru aja ya. Karena akhirnya terbukti atas perdagangan seks perempuan dan juga pelecehan juga. Dan terbukti atas bukti dan pernyataan dari banyak wanita yang akhirnya maju untuk mendorong kasus ini yang bahkan sudah pada cukup tua juga dan sudah ada beberapa yang juga punya anak gitu ya. Dan terus mengingat kembali masa-masa muda mereka saat dilecehkan sama Jeffrey Epstein dan teman-temannya. Dan akhirnya berani maju untuk ke permukaan untuk bisa menuntut keadilan supaya nggak jatuhnya lebih banyak korban lagi. Nah, penempatan Epstein sampai menunggu masa sidang ini sebenarnya menurut gue menarik saat setelah ditangkap, yaitu Epstein ini ditaruh di penjara yang memang udah terkenal brutal dan juga over capacity dan juga memang sangat-sangat lack of security lah untuk para tahanannya. Dan menjadi penjara juga yang menahan Al Chapo pada saat itu, saat ditangkap ya. Dan secara mengejutkan pada tanggal 23 Juni 2019, Epstein ini ditemukan tewas di kamar sendiri dengan cara memakai spray ranjangnya yang diikatkan ke lehernya sendiri. Aduh, lagi-lagi kematian Epstein ini memang menjadi misteri karena Epstein itu belum sempat membuka nama-nama besar di balik perdagangan seksnya yang mungkin terkait dengan kekebalan hukumnya pada tahun 2008 dan sebelum-sebelumnya. Dan kekayaannya yang misterius dan kedekatannya dengan banyak orang-orang super powerful. Bahkan dia bisa mendapatkan kekayaan yang cukup besar, itu masih banyak yang mempertanyakan bagaimana Epstein itu bisa mendapatkan kekayaan yang begitu banyak dengan pekerjaan yang banyak orang tidak tahu gitu. Apa sih sebenarnya yang dia kerjain? Tapi bisa kaya raya banget dan bisa dekat sama banyak orang yang powerful. Dan dengan kematian Epstein secara mendadak inilah sekaligus akhirnya menutup kasus dan menutup nama-nama yang akhirnya bisa dibuka sama Epstein di persidangan harusnya. Tentunya konklusinya ada di tangan kalian. Kenapa bisa ada nama-nama besar tersebut ya tercantum di kasus ini dan kenapa Epstein bisa mati secara tiba-tiba yang tidak banyak orang percaya bahwa dia itu melakukan bunuh diri. Dan kenapa dia ditaruh penjara seperti itu. Ya, itu konklusinya gue serahkan kepada kalian gitu ya. Gue tidak mau berkonklusi karena gue hanya mau menceritakan apa yang gue baca saja. Nanti gue akan kasih referensinya di bawah biar jelas. Oke? So itulah dia kasus tentang Jeffrey Epstein atau Jeffrey Edward Epstein. Seorang yang mati secara misterius yang punya hubungan powerful dengan banyak orang dan dengan kondisi yang cukup aneh dan mencurigakan soal aset-aset yang tiba membeludak gitu ya. Dan juga koleksi-koleksinya tentang foto-foto wanita-wanita di bawah umur dan aksinya di beberapa mansionnya. Dan tiba-tiba asetnya juga nih setelah dia meninggal itu juga berpindah tangan tuh. Jadi dia udah kayak nulis surat wasiat gitu untuk memindahkan seluruh hartanya ke tangan yang lain. Jadi memang sebenarnya kayaknya sudah prepared banget gitu ya. Tapi nggak tahu lah. Kita berasumsi saja gitu ya. Namanya juga kita orang-orang kecil kan di sini ya. Oke, itu aja bisa aku sampaikan. Kalau misalkan tertarik dengan video kali ini silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di @rivaldosantosa. Gue udah di Instagram, ada di Twitter. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. Dan sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Karena masih banyak kasus-kasus yang menarik untuk bisa kita kupas dan kita bahas. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.